Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Edi selaku Kepala Desa Wonorejo beserta perangkat desa yang lainnya karena sudah bersedia meluangkan waktu hari ini. Serta kami ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya karena sudah memperbolehkan kami untuk KKN secara daring di Desa Wonorejo. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPUGM 2020 Subunit 1 yang berlokasi di Dusun Barepan, Desa Wonorejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, berikut adalah nama-nama dari anggota kami. Dan di sini, kami akan memaparkan program kerja Subunit 1 yang berlokasi di Dusun Barepan. Yang pertama, ada program kerja dari Klaster Kesehatan Kedokteran atau KK. Di sini ada tabel program kerja, tujuan, output, dan target. Di poin pertama ada sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19. Latar belakang kami mengambil ini karena COVID-19 telah melanda Indonesia selama sekitar 3 bulan. Pandemi ini membatasi berbagai kegiatan manusia untuk melakukan aktivitas normalnya sehari-hari. Pentingnya meningkatkan kesadaran warga untuk ikut serta dalam memberantas dan mencegah penyebaran penyakit ini. Selain itu, masih banyak berita hoax menyangkut COVID-19 yang mengelirukan dan perlu diluruskan. Kemudian, ada penyakit alat penunjang protokol kesehatan COVID-19 seperti face shield, masker medis atau kain, termometer infrared, dan sabun cuci tangan. Mengambil ini karena pelaksanaan kegiatan sehari-hari selama new normal tidak luput dari bahaya COVID-19. Penggunaan APD merupakan salah satu bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, menurut narasumber yang ada di dalam Dusun Barepan masih kurang tersedianya sabun cuci tangan yang ada di dalam dusun ini. Lanjut ke Senyum Sehat Barepan, kami mengambil ini karena selama pandemi COVID-19 banyak dokter gigi yang membatasi jam praktek, sehingga diharapkan masyarakat mampu menjaga kesehatan gigi dan mulut secara mandiri agar mengurangi kebutuhan perawatan ke dokter gigi selama pandemi ini. Kemudian ada sosialisasi kesehatan bayi selama new normal. Kebutuhan kesehatan bayi tetap menjadi prioritas meskipun adanya pandemi COVID-19. Seperti kebutuhan imunisasi, tetap harus diberikan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, ada pendataan mengenai kesehatan penyakit menular seksual, upaya mendukung health tourism. Mengambil ini karena pariwisata Borobudur dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dengan berbagai budaya. Salah satu budaya luar negeri adalah seks bebas. Data kesehatan terkait penyakit menular seksual dikumpulkan untuk mengetahui insidensi dan prevalensinya di Desa Wonorejo. Selanjutnya, di sini ada penyuluhan wisata bebas COVID-19 sesuai protokol kesehatan. Mengambil ini karena munculnya wabah COVID-19 tak hanya berdampak pada faktor kesehatan, akan tetapi juga berdampak pada sektor pariwisata. Dengan menyiapkan penerapan protokol kesehatan saat pembukaan wisata, setelah new normal dilaksanakan, diharapkan dapat meminimalisir resiko dan dampak pandemi COVID-19 khususnya pada tempat-tempat wisata. Kemudian ada pembuatan artikel dampak membuang sampah sembarangan bagi kesehatan. Mengambil ini karena sampah yang menumpuk merupakan masalah yang sering dijumpai pada tempat-tempat umum. Dalam skala yang lebih besar, sampah yang dibuang sembarangan bisa menumpuk di saluran air, yang dampak buruknya bagi kesehatan manusia yaitu terkena penyakit seperti diare dan demam berdarah. Diharapkan masyarakat memahami dampak bagi kesehatan yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Kemudian ada pembuatan poster perilaku hidup bersih dan sehat serta gizi seimbang pada tempat umum. Mengambil ini karena upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat umum
agar memahami dan mampu untuk mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum bersih dan sehat. Lalu ada pembuatan leaflet Dagu Shibu atau dapatkan, gunakan, simpan, buang. Mengambil ini karena perlakuan yang salah terhadap obat dapat menyebabkan obat tersebut tidak bisa dipakai hingga berpotensi merugikan orang lain dan lingkungan. Selanjutnya, program kerja klaster sosial humaniora atau SOSHUM. Di sini ada sosialisasi pentingnya indikasi geografis batik tulis Dewanu dalam upaya mendukung health tourism. Batik tulis Dewanu merupakan salah satu batik tulis yang memiliki ciri khas tersendiri pada motifnya, yaitu menggunakan motif Candi Borobudur, Mendut, dan Paun. Oleh karena itu, batik tulis ini bisa menjadi ciri khas bagi Desa Wonorejo, sehingga penyuluhan hukum mengenai indikasi geografis menjadi penting karena tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Kemudian, perpustakaan digital dalam rangka mendukung literasi di tengah pandemi COVID-19. Munculnya wabah COVID-19 tentunya berdampak pada aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, dengan membuat perpustakaan digital, maka diharapkan dalam mengisi selama di rumah dan diharapkan mampu untuk mendukung minat baca di tengah pandemi COVID-19. Berikutnya, ada mini booklet berisikan panduan terkait pengelolaan atau pengembangan tempat wisata. Upaya untuk mempermudah warga desa dan turis dalam hal memahami pengelolaan atau pengembangan tempat wisata, yang mana di dalam mini booklet ini akan berisikan seputar tata cara perizinan yang menyangkut objek wisata sesuai dengan aturan hukum, protokol kesehatan selama berwisata, dan informasi mengenai pengelolaan dan pengembangan tempat wisata. Lalu, sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan dari penyakit menular seksual sebagai upaya mendukung health tourism. Upaya untuk memberikan kesadaran lebih kepada warga Desa Wonorejo bahwa penting untuk menjaga kesehatan organ reproduksi dari penyakit menular seksual. Selanjutnya, program kerja klaster sosial humaniora atau SOSHUM. Di sini ada sosialisasi mengenai online marketing untuk memperluas pasar atau konsumen menggunakan Instagram di Dusun Barepan. Mengambil ini karena ingin lebih memajukan lagi market atau pengrajin-pengrajin khususnya di Dusun Barepan. Karena menurut narasumber memang sudah banyak yang online marketing, akan tetapi cuma melalui Facebook dan WhatsApp, itu pun makanan yang sudah jadi. Harapannya, dengan sosialisasi ini, untuk online marketing yang lebih jauh besar lagi skalanya, agar memasarkan Desa Wonorejo lagi lebih besar lagi. Lalu ada pelatihan bahasa Inggris untuk menunjang tourism. Mengambil ini karena untuk memberdayakan atau memajukan bahasa Inggris masyarakat Dusun Barepan supaya bisa menarik lebih banyak lagi wisatawan internasional yang datang. Kemudian ada dampingi anak belajar dari rumah. Mengambil ini karena ibu-ibu maupun orang tua supaya tidak stres dalam mengajari anak dan tidak lupa membagi waktu akan pekerjaan maupun mendampingi anak di rumah. Harapannya dengan pembinaan ini bisa mempersiapkan para orang tua dalam mengajari anak saat di rumah. Berikutnya ada produktif beraktivitas di rumah. Mengambil ini karena ingin memberdayakan dan memotivasi remaja di Desa Wonorejo supaya liburan ini masih bisa tetap produktif. Kemudian, walaupun masa pandemi ini belum jelas, setidaknya mengurangi rasa cemas mereka. Berikutnya ada sosialisasi pembuatan susu pasteurisasi dan yogurt untuk mendukung kesehatan dan dapat dijadikan industri kecil di Dusun Barepan. Pemanfaatan susu pasteurisasi dan yogurt dapat memberikan alternatif bagi para peternak yang memiliki ternak sapi untuk menghasilkan industri kecil di Dusun Barepan, dan dapat diberikan kepada turis atau wisatawan yang datang ke objek wisata untuk menunjang kesehatannya.
Selanjutnya masih program kerja dari klaster sosial humaniora. Di sini ada pemanfaatan batik Dewi Wanu terkait upaya branding Dusun Barepan. Batik dengan nama Dewi Wanu ini merupakan batik tulis yang dijadikan sebagai wisata edukasi oleh Dusun Barepan Wonorejo. Ketika keadaan pandemik seperti ini, maka sektor pariwisata akan terganggu, termasuk wisata edukasi batik Dewi Wanu. Selain itu, persaingan di pasar untuk era saat ini juga sangat sengit, sehingga perlu adanya upaya untuk membuat batik Dewi Wanu dapat bertahan dalam iklim persaingan pasar. Lalu ada pembuatan artikel guna mengembangkan sarana pariwisata sebagai upaya mendukung health tourism. Adanya website wisata desa yang masih aktif dan tidak aktif. Website wisata desa yang masih ini dapat dikembangkan dengan adanya artikel terbaru yang diunggah pada halaman website. Dengan begitu, maka masyarakat dapat menemukan informasi dan juga untuk menghindari website menjadi tidak aktif. Kemudian, ada pembuatan poster mengenai panduan new normal pada homestay dan pendataan mengenai pendapatan homestay selama masa sebelum COVID dan setelah COVID. Di tengah kondisi pandemik ini dan wisata yang akan kembali dibuka, tentunya homestay akan menjadi salah satu objek yang dikunjungi wisatawan. Sehingga, pengelola homestay memerlukan panduan ini dalam bentuk poster sebagai upaya pencegahan penularan. Pendataan ini diperlukan guna mengetahui bagaimana sebenarnya dampak COVID terhadap sektor wisata. Berikutnya, ada pembuatan buklet mengenai pengelolaan sampah sebagai upaya mendukung health tourism. Pengelolaan sampah menjadi hal penting dalam menunjang health tourism dan beberapa masyarakat belum melakukan pengelolaan pada sampah yang akan mereka buang.